Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Suci Kamsien MR dengan anggota saya bersama Yovani dan Suni Ratu Ananda. Kali ini kami akan membahas isu tentang pemerintah larang ekspor bahan baku minyak goreng sawit hingga harga 14.000. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Yovani. Kepada Yovani dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Pemerintah akhirnya mengumumkan batas waktu pelarangan ekspor Refined Blackhead Deodorized atau RBD, yang merupakan bahan baku minyak goreng hingga harga di pasar kembali normal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pelarangan tersebut akan berlaku hingga harga minyak goreng di pasar kembali normal. Pelarangan berlaku sejak tanggal 28 April 2022. Sampai minyak goreng curah dengan harga 14.000 per liter di pasar tradisional. Mekanisme akan disusun sederhana dan ungkapnya. Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, ekspor RBD palm oil sepanjang tahun lalu mencapai 12,73 juta ton dengan nilai 13,40 miliar US dollar. Adapun produksi untuk konsumsi dalam negeri sebesar 8,30 juta ton. Sementara itu, instrumen pengawasan yang dibangun Kementerian Perindustrian melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRAH perlu diperkuat oleh kementerian dan lembaga lain untuk memastikan lalu lintas perdagangan dan logistik tak hanya terkendala. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Yovani. Yang telah dijelaskan Yovani tadi, kami mengangkat beberapa pertanyaan. Soal pertama, dengan adanya larangan ekspor minyak sawit, bagaimana dampaknya bagi petani Indonesia? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Seni Ratu Ananda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Terkait kondisinya kelangkaan ini, pemerintah tentu memiliki segudang alasan. Mulai dari naiknya harga CPO di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO, namun persoalan tersebut dianggap sebagai problem klise yang sebenarnya sudah dapat diprediksi. Karena tak adanya langkah antisipatif yang tepat, kondisi semakin amburadul. Masyarakatlah yang harus menanggung kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Berdasarkan catatan Ombudsman, dijelaskan krisis minyak goreng di Indonesia tercermin dalam 3 fenomena, yaitu penimbangan stok minyak goreng, pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional, dan munculnya panik buying di tengah masyarakat. Terima kasih. Untuk soal kedua, apa tujuan dari kebijakan Presiden Jokowi tersebut? Soal ini akan dijawab oleh saya sendiri. Presiden Jokowi menyebut tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat, kata Presiden. Apalagi menurut Presiden, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi rakyat sebagai prioritas, tegas Presiden. Kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan stok di pasaran sudah terjadi sejak akhir tahun 2021, dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memperlakukan pengetatan ekspor crude palm oil atau CPO dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Soal yang ketiga, bagaimana cara pemerintah mengatasi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Yovani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET dengan harga 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.
Sejumlah uang memang telah dilakukan pemerintah mulai dari subsidi harga minyak goreng hingga ke pembatasan keran ekspor melalui Domestic Market Obligation atau DMO dan penerapan Domestic Price Obligation atau DPO. Namun kebijakan ini justru kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka. Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tidak tepat sasaran. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61% adalah minyak curah. Tetapi kebijakan yang dilakukan justru subsidi pada minyak kemasan. Artinya kebijakan yang diambil tidak menyambung. Kondisi tersebut menandakan kebijakan hulu hilir yang diterapkan pemerintah tidak efektif untuk mengatasi problem kelangkaan minyak goreng. Ada dua catatan serius dari kegagalan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan krisis minyak goreng. Yang pertama yaitu penanganan yang dilakukan pemerintah berangkat dari diagnosa permasalahan yang keliru. Melalui kebijakan DMO misalnya, pemerintah sedang menekan volume ekspor CPO. Harapannya pasokan CPO domestik meningkat. Namun yang terjadi adalah alokasi tidak terserap optimal untuk produksi minyak goreng, tetapi justru untuk bahan baku biodiesel yang harga jualnya mendapat subsidi sebesar 85 US dollar per ton dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Sementara untuk bahan baku minyak goreng, produsen CPO harus menjualnya dengan harga domestik karena tak ada subsidi dari BPDPKS. Disinilah persoalannya. Meskipun ketersediaan stok CPO domestik meningkat, namun regulasi yang diperuntukkan sebagai bahan baku minyak goreng. Akibatnya minyak goreng tetap langka di pasaran. Padahal dilihat dari sisi ekspor pun sebenarnya tidak ada lonjakan volume. Meskipun harga CPO di pasar internasional sedang tinggi, tetapi peningkatan ekspor dari 2020 sampai 2021 ternyata tidak signifikan. Harga sebesar 0,2 juta ton. Sehingga kita sebenarnya perlu waspada dengan kebijakan DPO ini. Penerapan kebijakan DPO yang tidak terkendali dan tanpa diiringi pengawasan di tata kelola domestik dapat menjadi backfire bagi petani kelapa sawit. Sebab dengan kebijakan ini, pabrik kelapa sawit akan menekan harga pembelian tanda buah segar atau TBS ke petani. Ketika harga CPO melambung saja, petani sawit tidak dapat ikut merasakan kenaikan keuntungan, apalagi ketika harganya dibatasi. Petani sawit sudah pasti semakin tertekan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ilvani. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari isu berita ini yaitu kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kerugian akibat kenaikan harga minyak goreng pada April sampai September 2021 sebesar 0,98 triliun, sedangkan kerugian mencapai 2,4 triliun pada Oktober 2021 sampai 19 Januari tahun 2022. Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Dan kita juga dapat melihat dari meningkatnya harga crude palm oil atau CPO sehingga membuat pedagang memilih menjual produknya ke luar negeri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan rekan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.